Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ilham Firdaus dari kelas PAI 4B dengan NIM 191210068. Saya dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan tentang materi 4 yang berjudul Administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Langsung saja ke materi pertama, yakni pengertian administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi. Secara teoretik, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis, administrasi dalam bahasa Inggris atau administer yaitu kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari ad dan ministrate yang berarti to serve atau melayani, membantu, dan memenuhi. Lebih jelas lagi, kata ad artinya intensif, sedangkan kata ministrate berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi secara etimologis, administrasi adalah melayani secara intensif, lalu kata administration dan kata administrativus yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris atau administration dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai keberadaan dan perkembangan ilmu administrasi ini, ada baiknya melihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ahli. Yang pertama, Henry Fayol, ilmuwan manajemen Prancis yang juga disebut sebagai Bapak Teori Manajemen Operasional, mengemukakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang unsur-unsurnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, dan pengawas. Teori administrasi dapat diterapkan pada semua bentuk organisasi kerjasama manusia yang menekankan rasionalisme dan konsistensi logis. Administrasi merupakan suatu proses yang menyeluruh dan terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan dan bersambungan. Lalu yang kedua, Luther Gulick. Administration has to do with getting things done with the accomplishment of defined objective. Jadi menurut Gulick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, menurut Sondang Pesiagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu menurut Purwanto, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa administrasi adalah kegiatan atas pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mencapai efisiensi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Administrasi yang baik minimal memenuhi sedikitnya 5 persyaratan, yaitu lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri untuk digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan apabila diperlukan. Dengan demikian, kata lain, administrasi adalah keseluruhan proses atau segenap rangkaian kegiatan yang kooperatif demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan administrasi pendidikan adalah suatu rangkaian proses keseluruhan usaha yang dilaksanakan melalui kerja sama sekelompok orang yang berperan dalam bidang pendidikan serta memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber potensi yang telah tersedia, baik itu personil maupun material, spiritual, secara terencana, tersusun rapih, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan bersama yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Nawawi Haidar menjelaskan, administrasi pendidikan adalah kumpulan rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dalam keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama pendidikan yang melibatkan sejumlah orang untuk menggapai tujuan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara terencana dan sistematis yang dilaksanakan di lingkungan tertentu, terutama lingkungannya yang berada di lembaga pendidikan formal. Lalu yang kedua, materi kedua yakni pengertian tenaga pendidik. Perlu diketahui antara tenaga pendidik dengan kependidikan itu berbeda. Seorang guru sudah jelas adalah tenaga pendidik, sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP Bab 12 tahun 2005 pasal 139 pasal 1 dinyatakan bahwa
Pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widya suara, tutor, instruktur, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39, mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Lalu yang materi ketiga, pengertian tenaga kependidikan. Yang dimaksud tenaga kependidikan terdapat di dalam pasal 140 ayat 1 dalam rancangan peraturan pemerintah Bab 12 tahun 2005 yang berbunyi tenaga kependidikan mencakup pemilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Tenaga kependidikan lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wakil atau wakil kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan atau penjagaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya yakni tujuan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, administrasi pendidikan mengandung tujuan yang bervariasi yang disesuaikan pada bidang serta ilmu administrasi. Salah satunya adalah administrasi pendidikan. Setiap pelaksanaan administrasi selalu diarahkan kepada sasaran maupun tujuan yang akan dicapai. Bila digandengkan pada konteks tujuan administrasi pendidikan, maka peran administrasi dijadikan sebagai pendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan untuk menggapai tujuan pendidikan. Menurut Suharsini, administrasi pendidikan dihadirkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam menyesuaikan kegiatannya dengan tujuan setiap lembaga yang dilayaninya. Berbagai alat dan teknik diformulasikan sebagai bahan untuk mengelola pendidikan agar memberikan dorongan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah, sehingga membentuk sebuah pendekatan sistem yang kuat serta menjadikan sistem kerja administrasi menjadi lebih bagus. Oleh karena itu, administrasi harus diutamakan dalam kepentingan pendidikan agar tujuan pendidikan di sekolah dan madrasah tercapai. Maka perlu dirincikan secara spesifik, baik untuk keseluruhan penguatan sistem maupun subsistemnya, agar kegiatan pendidikan dapat menggapai hasil yang diinginkan secara maksimal. Sedangkan menurut Daryanto, administrasi pendidikan tujuannya adalah administrasi sebagai usaha bersama dalam jangka meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Maka administrasi di dunia pendidikan adalah agar dapat tujuan pendidikan itu tercapai secara maksimal. Adapun tujuan administrasi pendidikan di Indonesia yang diimplementasikan di sekolah dan madrasah yang bersumber pada tujuan utama pendidikan nasional yang ada dalam GBHN adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi akhlak serta moral dan memiliki kepribadian untuk memperkuat semangat kebangsaan agar menjadi manusia
pembangunan yang memiliki kecerdasan serta keterampilan di Indonesia. Lalu materi selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi tenaga dan tenaga kependidikan. Ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu selanjutnya, ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan memberikan pedoman tentang bagaimana wawasan yang diperoleh dari pemahaman tersebut untuk diterapkan dalam sekolah sebagai satuan organisasi pendidikan, terdepan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat pemakai jasa pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan administrasi pendidikan difokuskan pada kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayanan kebutuhan sekolah di satu pihak dan sekolah sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran dengan fokus utama pelayanan belajar di pihak lainnya. Pada kedua pihak ini, kegiatan administrasi pendidikan difokuskan pada profesionalisme pengelolaan pendidikan dilihat dari kelembagaan pemerintah sebagai penanggung jawab pendidik terhadap masyarakat maupun satuan pendidikan atau sekolah pada semua jenjang dan jenis sebagai institusi yang memberikan jasa pelayanan belajar kepada masyarakat. Untuk dapat mengukur kualitas pendidikan perlu didukung oleh profesionalisme, supervisi pengajaran baik yang disediakan oleh sekolah maupun yang disediakan oleh pemerintah. Dilihat dari manajemen pembelajaran, hal ini sebagai bagian yang terintegrasi. Nawawi menyatakan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut. Pertama, manajemen administrasi. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Administrative Function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengajarkan hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, manajemen operatif atau operatif manajemen. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Operative Function. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar. Secara rinci, apa saja ruang lingkup dari administrasi itu akan diuraikan pada uraian berikut. Ari H. Gunawan menerangkan bahwa garapan-garapan kegiatan pengelolaan sekolah dapat diklasifikasikan pada 8 garapan. 1. Pengelolaan peserta didik atau siswa. 2. Pengelolaan personel guru plus pegawai TU. Ketiga, pengelolaan kurikulum. Yang keempat, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kelima, pengelolaan anggaran atau biaya. Yang keenam, pengelolaan tata laksana, tata usaha ruang lingkup dan garapan pendidikan. Yang tujuh, pengelolaan organisasi. Yang delapan, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas. Lalu apa fungsi administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Fungsi administrasi pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana yang disampaikan di atas, bahwa fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksananya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi-fungsi administrasi pendidik atau guru tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.